Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 01 Dororejo, Bapak Mugiana SPD, dan yang kami hormati Dewan Guru serta staf SD Negeri 01 Dororejo. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Dororejo. Acara yang ketiga diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Ratna Kusuma Dewi SPD, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri 01 Dororejo yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Mugiana SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru beserta staf SD 01 Dororejo yang saya banggakan. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti mendapat selamat di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dipertemukan di diskusi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Pekalongan yaitu Mbak Ratna Kusuma Dewi dari SD 01 Dororejo. Nah, untuk itu marilah nanti kita ikuti paparan yang akan disampaikannya, aksi nyata dari Mbak Dewi biar nanti apa yang akan dicapai di modul ini kita bisa memberikan masukan-masukan, bisa mengoreksi, bisa menambahi kekurangan-kekurangan di aksi nyatanya Mbak Dewi. Ya, nanti pada waktu presentasi di depan CPP ya, nanti bulan apa Mbak Dewi? Di bulan Februari Pak Prafa langsung lagi ya, tanggal berapa nanti kira-kira? Tanggal 8 Februari di hadapan dia nanti kita Mbak Dewi juga bisa memamerkan dengan sempurna. Nah, untuk itu saya tambahkan biar ini juga menjadikan semangat nanti calon-calon guru penggerak yang lainnya. Ada Mas Parti, ada Kak Asfi, ada Mbak Nelly, ada Mbak Umi, kemudian Mas Anton dan Mas Andi, juga Mas Bio. Jadi buka juga masih bisa, umat ini masih bisa. Tetapi koyone yo paling tidak sih pikirannya semua kesana ya berarti ikuti saja diskusi-diskusinya, kemudian biar memberikan semangat kepada kita. Kiranya squad kami
jangan patah semangat, belajar terus, belajar untuk meraih aksi nyata yang betul-betul nanti ada kenyataan di sekolah. Sudah diawali dari Mbak Dewi, nanti kita paparkan kepada rekan-rekan guru kelas yang lainnya biar nanti aksi nyata ini bisa nyata-nyata dinikmati. Nah, apalagi di kalangan SD Negeri 01 Dodorejo umumnya nanti di Bapel Kecamatan. Itulah Bapak Ibu sekalian, saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi tentang budaya positif dari aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ratna Kusuma Dewi SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 01 Dodorejo yaitu Bapak Mugiana SPD, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 01 Dodorejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama yaitu dalam pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, selawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam pelaksanaan diseminasi yang telah saya laksanakan untuk modul 1.4. Baiklah, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan, dan ini adalah tugas pada akhir modul 1. Semoga ini nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri 01 Dodorejo. Pada kesempatan siang hari ini yang akan saya sampaikan tentang konsep modul budaya positif, di antaranya yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada poin yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Nah, ternyata pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kita itu melihat siswa tidak seperti dulu klasikal semuanya sama. Itu sekarang tidak diperkenankan. Sekarang itu kita harus melihat minat bakat dari anak. Minatnya apa, bakatnya anak itu apa, kita salurkan dan kita sebagai fasilitatornya. Nah, seperti itu. Apalagi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak
mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, kemudian bernalar, kritis. Nah, itu nantinya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang seperti itu. Kita harapkan di SD Negeri 01 Dororejo bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa tidak nyaman? Memang kita seperti masih zaman sebelum untuk paradigma baru. Jadi disiplin itu ya memang anak kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga itu bisa menjadi disiplin yang baik. Ternyata itu tidak benar untuk paradigma baru, karena itu membuat tidak nyaman siswa itu sendiri. Jadi siswa itu merasa terlalu ketat, ya, kemudian terlalu terpaksa. Itu kalau sesuai dengan paradigma baru. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lah, ekstrinsik itu berarti dari luar, sedangkan intrinsik itu dari dalam diri anak tersebut. Jadi kita memotivasi anak itu supaya memang betul-betul disiplin dari dalam diri anak tersebut, tidak dari orang lain. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Dan ini kita mulai sekarang perlu belajar lagi, karena saya juga masih belajar. Kita semua di sini belajar bersama-sama untuk mengurangi agar tidak mengancam, agar tidak membuat anak takut dan tidak dengan sogokan. Sogokan itu diiming-imingi, misalnya diberi hadiah atau apa supaya anak bisa melakukan disiplin dengan baik. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, dan ini yang kita wajib tahu bahwa anak-anak itu butuh kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini itu apa kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan erat dengan sandang, pangan, kemudian kepemilikan baju itu dari siswa. Jadi kadang anak itu ada yang tidak sarapan, ya. Tidak sarapan berarti itu anak kekurangan kebutuhan dalam arti bertahan hidup. Dan itu kita harus mendekati anak tersebut dan bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya apa? Contohnya anak tersebut kadang caper. Kadang ada ya Bapak Ibu guru, anak itu caper, kadang pengen dekat-dekat dengan kita atau membuat ulah atau gimana. Itu sebetulnya anak tersebut itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia, rasa kasih sayang. Jadi mungkin di rumahnya itu mereka kurang kasih sayang, kurang diterima, ya, kurang mungkin orang tuanya sibuk bekerja seperti itu. Jadi capernya kepada kita sebagai bapak ibu guru seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Bagaimana penguasaan contohnya? Penguasaan di mana ini ada anak, misalnya anak itu sering menang sendiri dalam bermain. Kemudian kadang dia itu pengen duluan kalau mengerjakan apapun yang pengen, dia terlihat lebih daripada temannya. Itu dia adalah sebetulnya kekurangan. Lah, kekurangan dalam apa? Kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan. Dia ingin menjadi penguasa, power di kelasnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini contohnya
bebas. Bagaimana cara kita? Kadang anak tersebut ingin membaca di luar, tapi kan kita tidak boleh. Nah, seperti itu. Kita usahakan komunikasikan dengan siswa. Gimana pembelajaran hari ini enaknya mau gimana? Seperti itu. Itu kebebasan. Memilih yang mana? Misal pembelajaran IPA. IPA mau praktek apa tidak itu kita tawarkan kepada anak. Misalkan anak tidak mau, kita tidak boleh memaksakan. Jadi kita harus memberikan kebebasan apa yang diinginkan oleh anak. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu berarti contohnya anak dalam pembelajaran supaya senang. Kadang ada matematika susah. Nah, terus dia jadinya males, nggak mau belajar. Garap soal itu juga tidak mau. Nah, ternyata setelah didekati dia itu memang sukanya pembelajaran yang seni, berbau seni. Itu kita harus mengetahui bakat minat anak masing-masing anak di dalam kelas kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Nah, dari motivasi ini yang menjadikan manusia yang baik, maka akan terjadi sesuatu yang dihasilkan. Di antaranya ada 3 dari disiplin atau motivasi yang kita salurkan kepada anak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak melakukan disiplin tapi menghindari ketidaknyamanan. Artinya apa? Artinya itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Contohnya tidak mengerjakan PR. Kemudian dia tidak mengerjakan PR, kemudian dia akhirnya mengerjakan karena takut dihukum. Jadi dia mengerjakan PR-nya itu karena ketidaknyamanan dan hukuman. Itu contohnya. Jadi anak betul-betul mengerjakan tetapi bukan dari diri sendiri karena takut nanti kalau misalnya tidak mengerjakan PR akan dihukum. Jadi membuat dia tidak nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi yaitu dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa itu? Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi dia mengerjakan PR, tetapi dia itu ingin mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru. Dan itu juga motivasi dari ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena memang sadar dari dirinya sendiri akan nilai kebajikan. Nah, yang terakhir ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu semua, yang mana yang paling baik berarti? Ekstrinsik apa intrinsik? Yang intrinsik. Nah, itu mulai sekarang kita harus belajar supaya memang menyadarkan anak tentang disiplin, tapi memang betul-betul dari anak sendiri, diri sendiri, bukan karena takut akan dihukum ataupun ingin mendapatkan imbalan dari bapak ibu guru semua. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya di sini adalah hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu masuknya identitas gagal. Kenapa gagal? Kalau hukuman yang pertama itu menyakitkan, di mata anak menyakitkan. Yang kedua membuat anak tidak nyaman. Yang ketiga murid menjadi lebih takut. Kemudian hukuman juga akan memaksa anak. Yang kelima murid menyebutkan kesalahan. Dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Ini termasuk identitas gagal. Dan penghargaan juga termasuk identitas gagal. Tapi ini penghargaan yang bentuknya benda. Kalau kita mengapresiasikan anak menggunakan jempol, tepuk tangan seperti itu boleh. Tetapi kalau berupa benda dan lain-lain itu boleh, tapi jangan keseringan, karena akan membuat apa? Tidak efektif. Yang pertama, merusak hubungan sifat kiri, karena yang mendapat hanya beberapa anak, yang lain tidak dapat. Jadi kalau memberikan penghargaan berupa benda, semua harus dikasih. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 yang mendapatkan, tetapi kita semua
itu, tidak membeda-bedakan. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan? Karena kadang kita melihat yang paling mampu. Yang paling mampu misalnya itu pintar matematika, yang lain tidak pintar matematika. Kita memandang sebelah, tapi ternyata yang tidak pintar matematika bisa pintar di seni. Nah itu tadi kita harus melihat bakat minat anak. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata memang ranking itu membuat anak menjadi terhukum. Kenapa? Karena kalau ranking yang biasanya ranking di atas, oke, senang memang. Tapi yang rankingnya di bawah itu akan membuat sedih karena mendapatkan ranking terbawah. Dalam paradigma baru memang ranking tidak diperbolehkan karena supaya apa? Semua anak itu sama, keunggulan anak itu sama. Dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Ini masih berhubungan dengan ranking. Jadi seperti anak tidak dihargai kalau seperti itu. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang sukses Bapak Ibu guru, kalau yang tadi yang gagal. Yang sukses itu yang apa? Yang pertama konsekuensi dan restitusi. Pernah mendengar kata itu Bapak Ibu? Apa masih asing? Restitusi masih asing. Masih asing ya, restitusi itu memang ini masih jarang. Yang sering konsekuensi sama hukuman itu hampir mirip, ternyata beda. Konsekuensi itu membuat penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini bagus, tetapi harus punya jangka panjang. Kenapa? Konsekuensi ini contohnya misal tadi anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian ditanya, kamu tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Nah seperti itu. Terus anak bilang, karena kita sudah melaksanakan aturan, ya mungkin tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya mungkin mengerjakan PR-nya sendiri saat istirahat. Jadi kamu tidak boleh istirahat, misalnya seperti itu. Lah itu harus dimonitoring lagi, apakah betul dengan kita membuat konsekuensi seperti itu, anak akan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itu. Kemudian stimulus respon. Di sini memberikan rangsangan kepada anak, tetapi bagaimana dengan anak? Apakah anak itu bisa merespon? Apakah anak itu bisa merubah? Nah, itu. Murid menghormati peraturan. Memang anak dalam konsekuensi itu peraturan saling menghormati. Kenapa? Anak tahu tentang peraturan, tetapi kadang anak tidak melaksanakan peraturan dengan baik. Dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Saat konsekuensi anak hanya mendapatkan konsekuensi, tetapi dia tidak tahu apa kesalahannya dan tidak kurang merenungi apa yang dia perbuat itu betul-betul salah atau tidak. Sedangkan restitusi ini ya Bapak Ibu guru yang asing, masih asing. Nah, restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia itu sudah tahu tanggung jawabnya sendiri. Kemudian fokus dengan pemecahan masalah jangka panjang, itu bisa menyelesaikan masalahnya. Dan murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol itu dirinya bisa mengontrol dan memperbaiki kesalahan. Ini yang paling baik Bapak Ibu guru tentang restitusi. Oke. Jadi anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian bisa mengontrol dirinya sendiri agar menjadi lebih baik. Gitu. Ini pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu anak melakukan kesalahan, tapi anak itu bisa menyelesaikan diri. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri, itu restitusi. Dan kita sebagai guru memfasilitasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ciri-ciri restitusi itu bukan menghapus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan apabila anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kita tanya, kenapa kok kamu bisa tidak bisa mengerjakan PR di rumah? Alasannya apa? Itu untuk restitusi. Kemudian diberi tawaran,
sebaiknya kamu bagaimana dalam mengerjakan PR-nya? Apakah mau diajari ibu guru atau mau dilaksanakan di rumah dengan pertimbangan orang tuanya sibuk? Nah, itu harus penawaran betul-betul dengan anak. Kemudian menuntut untuk melihat ke dirinya, mencari kebutuhan dasar dan fokus akan karakter bukan tindakan. Makanya tadi kita harus mengetahui minat bakat anak serta mengeluarkan tentang fokus dalam solusi pemecahan masalah yang ada pada anak. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu guru. Contoh tidak mengerjakan PR dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman misalnya anak tersebut tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa berumah di bawah bendera selama 10 menit. Kemudian juga guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah contoh hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu guru memberikan pekerjaan PR atau menyuruh anak untuk mengerjakan PR saat istirahat ataupun mengerjakan PR 3 kali lipat dari temannya. Terus kemudian guru itu lebih tegas, tetapi bedanya kalau sini muridnya takut, kalau hukuman, kalau konsekuensi murid tidak takut, tapi dia lebih menghormati keperaturan tersebut. Tidak takut tapi lebih menghormati. Dan restitusi itu guru sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah seperti tadi ya. Jadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita harus ditanyakan alasannya anak tersebut kenapa dan tidak boleh dengan cara marah seperti itu. Dan guru lebih terbuka dengan anak dan saling menghormati antara siswa dengan guru. 5. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini juga di PMM ada. Kalau misalnya membaca teori tentang budaya positif, itu di PMM ada tentang restitusi atau 5 posisi kontrol. Itu sebagai penghukum yang pertama, kemudian guru membuat rasa bersalah kepada murid, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Menurut Bapak Ibu itu berada di mana? Coba. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini sebetulnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita bahas bersama-sama. Ini sebetulnya kita di posisi mana kita bisa mengintrospeksi diri. Saya sendiri juga sama. Kadang masih berbuat sebagai penghukum, kadang masih membuat rasa bersalah, kadang juga teman, kadang juga pemantau dan kita manajer. Nah, tetapi pada paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu kita harus menjadi yang paling baik. Nah, dari mana yang paling baik kita lihat untuk penjelasannya. Nah, di sini ada perbedaan dari 5 tadi, Bapak Ibu guru. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum itu sudah jelas dengan nada yang keras, otomatis dan memberi hukuman kepada anak. Contohnya di sini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu penghukum, jadi langsung dihukum anaknya. Jadi secara tidak langsung hanya sepihak saja kalau penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi ini membuat anak merasa memang betul-betul anak itu salah. Dengan contoh kalimat, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat anak menjadi merasakan betul-betul memang salah seperti itu. Kemudian memposisikan dalam teman. Nah, ini yang sering tidak apa-apa sebagai teman, karena kita memang dengan anak juga menganggap sama-sama ya, supaya anak juga tidak takut. Contohnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Seperti itu. Jadi dengan kalimat yang halus, kalimat rasa teman, seperti itu. Jadi memposisikan guru sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Kalimat contohnya adalah, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini pemantau itu berdekatan dengan konsekuensi. Jadi langsung ditanyakan ke anak. Itu, kamu sudah tidak mengerjakan PR. Berarti konsekuensi
Jadi ini masih slow dibanding penghukum. Yang paling parah itu penghukum ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi kita posisikan yang paling baik di antara 5 ini adalah sebagai manajer. Nah itu sama halnya seperti manajer di perusahaan, berarti beliau itu sebagai manajer dituntut untuk bisa mengatur semua karyawannya, tetapi juga tidak boleh memaksa, dan dia harus tahu karakter-karakter masing-masing karyawannya. Nah ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Coba Bapak Ibu guru ada yang paham tentang keyakinan dan peraturan. Kita seringnya yang mana? Peraturan kelas apa yang keyakinan kelas? Yang sering yang peraturan. Iya. Sering. Kenapa? Coba kalau misalnya kita bandingkan bahasanya peraturan keyakinan, lebih halus yang mana? Yang keyakinan. Keyakinan. Iya Karena betul. keyakinan kan berdasarkan kesepakatan. Iya betul. Iya betul Bapak Sugiono. Iya, memang betul keyakinan itu atas dasar kesepakatan di kelas. Nah, dibanding dengan peraturan. Peraturan kelas itu hanya sepihak, misalnya peraturan sekolah, berarti yang membuat hanya kepala sekolah dan guru atau di lingkungan sekolah itu, tapi anak tidak dilibatkan. Sedangkan peraturan kelas ya juga sama, yang membuat hanya ibu guru saja, tetapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu semua yang ada di kelas dilibatkan, baik guru dan siswa diajak bersama-sama membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Nah ini saya sudah melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak diajak berdiskusi tentang aturan yang disepakati oleh kelas 4, di mana anak menuliskan menggunakan kertas kecil. Lah itu bebas anak disuruh membuat aturan apapun, terserah. Dan nanti kita tempelkan bersama di depan. Setelah ditempelkan di depan seperti ini anak sudah menuliskan dan berdiskusi bersama. Akhirnya yang disepakati bersama itu apa? Dan itu yang menjadi keyakinan kelas 4 ini, dan keyakinan kelas itu ditempel di dinding. Itu harus disepakati oleh bersama. Dan apabila melanggar, kita menggunakan cara manajer. Itu tadi, kita harus mengetahui bagaimana penyelesaian masalahnya, dan anak disuruh mengetahui apa kesalahannya. Tidak boleh langsung menghukum. Nah, ini dengan cara segitiga restitusi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu artinya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah di sini Bapak Ibu semua untuk menstabilkan identitas itu caranya kita menanyakan ke anak, ya, menanyakan ke anak, posisikan kita sebagai manajer apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Contoh anak menyontek, ya. Kita menstabilkan identitas. Bagaimana kita sebagai guru seperti manajer menanyakan kepada anak tersebut apa yang sudah kamu lakukan tadi. Contohnya seperti itu. Kita dudukkan, kemudian kita tanyakan apa yang sudah dilakukan. Dia menyebutkan kesalahannya apa tidak. Kalau misalkan dia tidak merasa, kita memancing supaya mereka sadar akan kesalahannya. Setelah itu kita memvalidasi kesalahan. Oh, itu perbuatan yang salah. Kemudian kalau kamu menyontek, sebaiknya kamu bagaimana? Apakah harus diulangi lagi? Ataukah kamu harus melakukan hal supaya tidak menyontek? Apabila anak tersebut menjawab, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, terus kita umpan balik juga dengan cara bagaimana
bagaimana supaya kamu tidak menyontek. Nanti anak berusaha sendiri untuk menjawabnya. Mungkin jawab, saya akan belajar Bu, Pak, atau saya akan lebih disiplin lagi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tentang keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Jadi misalkan menyontek, nah menyontek itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Atau melanggar keyakinan yang mana? Ternyata melanggar keyakinan tentang kejujuran. Itu anak sudah mengetahui sendiri. Ini juga saya sudah mempraktekkan, tapi baru 3 anak kemarin. Itu saya sudah lakukan. Yang pertama memang betul-betul saya praktek karena tugas, ya. Tapi yang kedua saya memang melakukan untuk keseharian. Sudah saya lakukan itu, dan semoga saja Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak menggunakan cara yang penghukum. Jadi kita menggunakan cara manajer dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Saya juga masih belajar menjadi lebih baik, dan semoga di sekolahan kita menjadi sekolah yang ramah anak. Ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Bagaimana keadaan sore hari ini? Pagi-pagi semuanya kemudian juga saat keuangan juga melihat kenyamannya, dan kalau dalam masalah maupun perbuatan yang mereka tidak Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Semoga kita bisa menjadi posisi manajer dan bisa melaksanakan di kelas masing-masing. Ya, semoga kita menjadi lebih baik. Semoga sesi ini bisa
bisa membuat kita belajar, membawa manfaat sehingga mewujudkan pelajaran Pancasila di SD Negeri 01 Dororejo. Salam merdeka belajar. Semoga kita menjadi guru yang hebat, guru yang maju, dan menjadikan anak merdeka belajar. Kemudian yang terakhir adalah guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian rangkaian acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini itu kita akan membuat keyakinan kelas 4. Nah, nanti kalian akan menuliskan masing-masing satu keyakinan untuk dijadikan pedoman di kelas 4. Ya. Keyakinan itu harus disepakati secara bersama-sama oleh seluruh siswa di kelas 4. Jadi nanti masing-masing menuliskan di kertas ini. Nanti guru bagikan, setelah itu kalian tempel satu persatu di depan. Dan itu nanti menjadi kesepakatan kelas 4. Itu ya. Ini guru bagikan untuk nantinya dituliskan di sini. Tentang aturan menurut kalian, aturannya apa? Nah, aturan itu yang nantinya jadi keyakinan kelas kita. Nulisnya di sini. Nah. Jangan sampai ditempel dulu, itu soalnya kan ada linknya. Ya, jangan. Ya, langsung ditulisnya. Linknya yang ada di atas ya, jadi nanti ditempel seperti ini, nanti diletakkan. Ya, ditulis. Linknya yang di atas, linknya. Ya, silahkan ditulis menurut kalian apa? Ya, nggak usah pindah ke temannya. Ya, bawahnya diberi. Ya, ditulis. Dewi, dikasih nama. Ya, bawahnya. Aturan menurut kalian bagaimana? Nah, nanti aturan itu kita jadikan sebagai keyakinan semua. Yang ada linknya itu linknya yang di atas. Ya, ditulis dulu. Yuk, sekarang ditempel di depan. Yuk, lanjut.
apa-apa. Wes tulis maju. Yo Saskia masuk ke depan. Ayo selanjutnya. Ya, tinggal ditempel aja. Keyakinan kelas 4 ini kita sudah menempelkan semua ya. Guru bacakan satu-satu dari kalian ya. Ini keyakinan kelas yang nantinya kita sepakati bersama. Tidak boleh terlambat sekolah. Ya, disepakati ya. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkelahi. Ini sama, tidak apa-apa, sama. Terus, tidak boleh bertengkar. Ya. Menata sepatu dengan rapi dan gerak. Disepakati? Kemudian, tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Disepakati. Saling menolong dengan teman. Disepakati. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh bermain saat pembelajaran. Harus menjaga barang milik kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Membuat tugas dengan baik. Tidak pilih-pilih teman. Melaksanakan tiket sesuai dengan waktunya. Kemudian masih sama semuanya. Membantu teman dan seterusnya. Ini kita sepakati bersama ya. Tambahin nanti itu tadi saling menolong, itu tambahi juga dengan saling menghormati dan menghargai. Nah, kita semua di sini sudah menyepakati keyakinan kelas 4 harus dilaksanakan. Ini nanti guru tempel di tembok situ. Hasil dari kesepakatan kelas. Itu ya. Disepakati semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfiatul Afifah, rekan dari Ibu Ratna Kusuma Dewi. Dari kegiatan aksi nyata 1.4 yang telah Ibu Ratna Kusuma Dewi lakukan, memberikan pemahaman tentang budaya positif, sehingga nantinya dapat menginspirasi guru-guru lain untuk diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Untuk Ibu Ratna Kusuma Dewi tetap semangat dalam mengikuti kegiatan CGP-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.